Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Kapal pesiar yang mengangkut 10 turis di Kabupaten Raja Ampat terbakar. Cari tahanan kabur, polisi di Merauke minta bantuan keluarga tahanan. Pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni dihentikan sementara. Kapal pesiar Ocean Pure pada hari Rabu terbakar di perairan Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kapal itu mengangkut 28 orang, diantaranya 10 orang turis dan 18 kru kapal. Api muncul dari salah satu ruangan di atas kapal. Nelayan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah 2 jam, api di kapal makin membesar. 28 orang berhasil diselamatkan dari atas kapal dan saat ini semuanya telah berada di ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran kapal. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tim pengamanan malam tahun baru yang terdiri dari anggota Polri dan TNI meringkus 3 pelaku pembacokan dan pengerusakan di depan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di belakang rumah sakit. Namun karena suasana gelap, tim harus berhati-hati. Selain itu, para pelaku juga membawa panah, kampak, dan parang dan sempat menyerang petugas saat akan ditangkap. Jadi pada malam tahun baru tersebut ada kejadian di mana ada 3 orang pemuda yang membuat onar di jalan, yaitu dengan cara menarik atau menyeret parang di jalan raya, kemudian melakukan penganiayaan maupun merusak kendaraan yang lewat. Pada saat itu tim patroli gabungan TNI Polri yang sedang patroli langsung mendatangi TKP. Dari 3 orang tersebut, 2 pemuda tersebut sudah diamankan, kemudian yang 1 berhasil melarikan diri. Jadi pada saat itu 3 pelaku ini sempat membacok masyarakat yang lewat dengan menggunakan parang. Ketiga pemuda yang diringkus dalam keadaan mabuk. Mereka sempat terlibat cekcok dan membacok seorang warga di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Korban pembacokan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Polisi masih memeriksa ketiga pemuda dan mereka terancam hukuman penjara 12 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi Merauke terus memburu 6 tahanan yang berhasil kabur dari sel tahanan Polres Merauke pada tanggal 31 Desember. Kapolres Merauke bahkan turun langsung memimpin anggota mengejar para tahanan yang kabur. Kasih Humas Polres Merauke AKP Pri Sutejo mengatakan untuk menangkap para tahanan, polisi meminta bantuan pihak keluarga memberikan informasi terkait keberadaan mereka. Langkah ini diambil polisi sebelum ada tindakan tegas dan terukur. Bapak Kapolres menghimbau kepada keluarga atau saudara dari tahanan yang lari untuk menyampaikan agar tahanan tersebut yang melarikan diri tersebut untuk menyerahkan diri ke Polres Merauke dengan cara baik-baik, atau nanti kami petugas akan melakukan tindakan tegas. Mohon maaf saat ini Bapak Kapolres tidak bisa bergabung bersama kita semuanya karena beliau saat ini sedang turun ke lapangan memimpin langsung personil yang sedang melakukan pengejaran terhadap tahanan yang lari. 6 tahanan di sel Polres Merauke
pada 31 Desember lalu berhasil melarikan diri dengan menggergaji besi sel tahanan. Para tahanan ini terlibat dalam sejumlah kasus, mulai dari pembunuhan hingga pencabulan. Polisi juga mengimbau warga yang melihat mereka agar segera melapor ke kantor polisi terdekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sehingga kami harus turun untuk menyeberang. Tim gabungan TNI dan Polri serta SAR menghentikan sementara pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang hilang akibat terjatuh dan terseret arus sungai Rawara akhir Desember lalu. Menurut Kapolda Papua Barat, Irjen Joni Edison Isir, pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, akan dilanjutkan awal Januari. Sesuai juga dengan ketentuan saat untuk sementara kita menghentikan. Namun bukan berarti bahwa upaya kita mencari itu berhenti sama sekali tidak. Kita akan fokus dulu ke beberapa agenda nasional atau kalau baru nanti setelah tahun baru kemudian kita akan lihat lagi untuk kita lakukan. Tim gabungan TNI Polri bersama unsur SAR selama 14 hari berusaha mencari korban, namun belum membuahkan hasil. Tim mengalami kendala karena kondisi air sungai yang deras dan keruh. Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun hilang saat melintasi sungai Rawara saat mengejar kelompok kriminal bersenjata. Kasat Reskrim terpeleset dan terbawa arus sungai yang deras. Edi melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. 66 personel Polres Mimika dan Brimob Batalion B Polda Papua menerima kenaikan pangkat per 1 Januari 2025. Upacara berlangsung di halaman Mapolres Mimika, Jalan Agi Buga pada hari Selasa. Personel yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari perwira dan brigadir serta tamtama. Kapolres Mimika, AKBP Iko Mangbudiarta, meminta polisi bekerja profesional dan melayani masyarakat dengan baik. Kenaikan pangkat anggota Polri sebanyak 66 personil yang terdiri dari 20 orang perwira dan 43 orang brigadir serta 2 orang tamtama di jajaran Polres Mimika dan Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua. Kenaikan pangkat bagi anggota Polri merupakan salah satu sistem wujud reward terhadap sistem pembinaan karir personil dalam institusi Polri. Hal tersebut juga merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka mengembangkan manajemen strategi pembinaan personil Polri yang kredibel, akuntabel, dan sinergis serta konsisten melalui proses perencanaan, monitoring, penilaian, evaluasi secara selektif kepada personel yang telah teruji kualitasnya terhadap profil dan kompetensi dalam tugas dan tanggung jawabnya, sehingga sudah patutnya diberikan penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pangkat. Polisi juga diimbau tidak melakukan pelanggaran karena jika ditemukan ada polisi yang melanggar akan ditindak tegas, bahkan bisa dipecat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Selama tahun 2024, Polres Merauke menangani berbagai kasus kriminal, termasuk kasus korupsi yang menyeret seorang bendahara di salah satu dinas di Kabupaten Merauke. Menurut Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, kepolisian sudah memiliki cukup bukti untuk menyeret tersangka ke meja hijau. Sejumlah ahli juga sudah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus yang merugikan negara hingga 700 juta rupiah. Kasus korupsi tersebut saat ini sudah P21 atau sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Salah satu dinas di pemerintah Kabupaten Merauke, pelaku berinisial MF dan saat ini sudah P21. Jadi untuk kerugian negara setelah melalui hasil audit ya sebanyak 702.688.188 rupiah.
Kasus korupsi ini menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke berinisial TB. Ia diduga menyalahkan dana honorarium bidang sekolah dasar. Kasus korupsi yang ditangani Polres Merauke minim pada tahun 2024. Minimnya kasus korupsi yang ditangani karena polisi lebih fokus pengamanan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus kecelakaan lalu lintas selama tahun 2024 menurun 34% dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.152 kasus, sedangkan di tahun 2024 sebanyak 1.420 kasus. Selama tahun 2024, korban yang meninggal karena kecelakaan mencapai 53 orang. Jumlah data laka tahun 2023 196, tahun 2024 155, tren 31% turun 60 kasus. Yang MD 53 2023, 2024 40. Luka berat 161, 2024 147. Luka ringan 120, tahun 2024 94, jadi menurun. Sementara itu, untuk penanganan kasus narkoba selama tahun 2024, Polres Mimika menangani 35 kasus. Penanganan kasus narkoba tahun 2024 meningkat 19 kasus dibandingkan tahun 2023. Data kasus narkoba 2024, 35 laporan polisi. Sabu-sabu 21 kasus, ganja 4 kasus, tembakau sintetis 4 kasus, obat-obatan 6 kasus. Jumlah yang sudah diamankan ya, BB untuk sabu-sabu 639,524 gram, tersangka 32 orang. Ganja 4 kasus, jumlah BB-nya 1.313,78 gram, tersangkanya 6 orang. Tembakau sintetis, jumlah BB 302,85 gram, tersangkanya 6. Sebagian besar kasus narkoba yang ditangani di Polres Mimika adalah kasus penyelundupan sabu-sabu. Warga Mimika diimbau tidak menyentuh narkoba karena hanya akan menghancurkan masa depan, apalagi sebagian besar pelaku adalah pemuda. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bentrokan dua kelompok warga pecah di distrik Kuamki Baru, Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat. Kedua kelompok saling serang menggunakan panah. Bentrokan dipicu pembunuhan seorang pemuda pada hari Rabu. Pemuda itu dianiaya menggunakan panah. Polisi dan tentara dikerahkan ke lokasi untuk menghalau kedua massa yang bentrok. Ratusan orang Jumat lalu mengamuk dan menghancurkan rumah serta membakar 2 sepeda motor milik seorang pelaku pembacokan di Merauke, Papua Selatan. Warga Kudamati marah karena salah satu keluarga mereka bernama Yosep tewas dibacok pelaku. Pelaku adalah pemilik kios di Jalan Kudamati, Merauke. Warga yang marah mendatangi rumah pelaku dan melampiaskan kemarahan mereka dengan merusak rumah serta membakar 2 motor. Polisi yang datang berusaha meredam situasi, namun mereka malah terluka akibat terkena lemparan batu. Pantai Lampu Satu Merauke, Papua Selatan yang biasanya ramai saat libur Natal dan Tahun Baru pada hari Minggu sepi pengunjung. Tidak banyak warga yang lalu lalang. Begitu juga dengan tempat penginapan yang biasa ramai saat libur panjang, kini banyak yang kosong. Kondisi sepi ini juga menyebabkan banyak usaha permainan anak-anak rugi karena tidak ada pengunjung.
Kondisi ini terjadi akibat hujan deras yang terus turun akhir-akhir ini, sehingga warga Merauke memilih berdiam diri di rumah. Pantai Lampu 1 merupakan salah satu objek wisata di Merauke yang ramai dengan wisatawan saat libur panjang akhir tahun. Banyak pedagang dan pengusaha yang menggantungkan hidup dari pantai ini. TS, pria berusia 49 tahun diringkus polisi karena mencabuli bocah berumur 7 tahun di Kelurahan Mandala, Kota Jayapura pada hari Minggu. Pencabulan sudah 2 kali dilakukan pelaku dengan mengancam korban. Polisi juga menyita baju yang digunakan korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Badan Narkotika Nasional Wilayah Papua memusnahkan 52 kg narkoba jenis ganja kering hasil temuan 4 bulan terakhir. Pemusnahan ganja itu dilakukan di halaman kantor BNN Papua, Jalan Ajendam, Kota Jayapura, pada hari Rabu. Puluhan kilogram ganja itu disita dari 2 temuan, yaitu pada bulan September sebanyak 50 kg di Kampung Paitenda, Distrik Waris, Kabupaten Kerong, dan penemuan 5 bungkus ganja seberat 2 kg ditemukan di Kota Jayapura. Seluruh ganja yang dimusnahkan itu tidak ada pemilik dan seluruhnya berasal dari Papua New Guinea. Polisi bersama TNI melakukan razia senjata tajam di sejumlah lokasi di Merauke, Papua Selatan. Kawasan yang menjadi sasaran razia ini meliputi kawasan Kudamati, Gudang Arang, dan Pasar Wamanggu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keributan di malam pergantian Tahun Baru. Dalam razia itu, polisi berhasil menyita sejumlah senjata tajam. Pelaku yang membawa senjata tajam hanya diberi peringatan keras. Polres Merauke kembali kebobolan. Kali ini, 6 tahanan berhasil melarikan diri pada hari Selasa. Kejadian ini seolah menjadi kado buruk di Tahun Baru 2025. Rekaman kamera pengintai memperlihatkan ke-6 tahanan ini dengan leluasa keluar dari Polres Merauke. Tahanan merusak teralis besi di bagian belakang sel. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.